berikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menunaikan yang telah dipadukan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sekalian di yaumil kiamah nanti termasuk yang diakui sebagai hambanya dan yang akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan. Yang pertama, salat Jumat hari ini 24 Mei 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1445 Hijriah, jatuh pukul 11.52 menit waktu untuk Jakarta, wilayah dan sekitarnya. Bertindak selaku khatib, selaku imam hari ini yang semestinya akan disampaikan oleh Ustadz Haji Abdurrahman Dasurul NPDI, karena satu dan lain hal beliau berhalangan hadir dan digantikan oleh Ustadz Yuin Effendi SPD, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk Jumat depan tanggal 31 Mei 2024, insya Allah yang akan menjadi khatib Ustadz Imam Hakiki Muadzin Abu Sofyan. Berikutnya informasi laporan keuangan sepekan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi periode 18 Mei sampai 24 Mei 2024. Saldo pertanggal 18 Mei 2024 23.918.650 rupiah. Penerimaan 6.910.000. Pengeluaran 7.392.000. Saldo akhir pertanggal 24 Mei 2024 23.436.650 rupiah. Jazakumullah khairan katsira. Semoga segala amal infak sedekah yang Bapak sampaikan mendapatkan catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada beberapa informasi terkait kurban, yaitu yang pertama ajakan berkurban, kajian subuh yang mengambil tema juga pentingnya berkurban, dan pelatihan memotong hewan kurban. Ajakan berkurban, panitia kurban Idul Adha Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi siap menerima dan menyalurkan daging kurban pada yang berhak menerima. Ada beberapa pilihan korban kolektif untuk 7 orang, yang kelas A 4,2 juta per orang, kelas B 3,7 juta, kelas C 3,2 juta, untuk kambing atau domba 3,5 juta rupiah. Sudah termasuk biaya operasional. Bagi jamaah yang ingin membawa sendiri kurbannya bisa disampaikan 1 hari sebelum pemotongan. Selanjutnya informasi kajian ba'da subuh yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi Sabtu tanggal 25 Mei 2024, yang kita mengundang narasumber Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim MA. Beliau adalah pengasuh Baitul Quran Indonesia, mengambil tema pentingnya berkurban. Oleh karena itu, setelah sholat subuh besok pagi, diharapkan seluruh jamaah dapat mengikuti kajian pagi sebulan sekali. Berikutnya, ajakan adanya pelatihan penyembelihan kurban secara syar'i akan dilaksanakan pada hari Ahad atau Minggu 26 Mei 2024 mulai pukul 9 sampai selesai, dilengkapi dengan tayangan video
alat peraga, dan slide cara memotong hewan kurban. Dipandu oleh Ustadz Sulaiman Suwardi. Beliau adalah pelatih atau trainer penyembelihan nasional. Jadi tidak asing lagi. Oleh karena itu, ikutilah kesempatan yang baik ini. Untuk peserta yang mengikuti pelatihan ini dikenakan infak Rp100.000 dan diberikan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti pelatihan, dan juga untuk mengasah kita bagi yang berminat untuk menjadi seorang yang bisa menyembelih kurban. Disediakan juga berbagai macam alat potong yang berkualitas, artinya mempromosikan dengan harga yang bisa dijangkau. Selanjutnya, sebagaimana yang kita maklumi, kami atas nama DKM Masjid At-Taqwa masih mengharapkan sumbangsi para jamaah terkait masalah wakaf karpet yang masih belum selesai di sebelah kanan masjid para jamaah. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan berikan rezeki untuk bisa sama-sama memberikan kemaslahatan bagi keindahan masjid kita dalam melaksanakan sholat. Yang terakhir, ada kegiatan baru khususnya di kepemudaan, yaitu sharing time with AA Fadil LCMA, yang mengajak pada para remaja terutama dan juga para jamaah yang punya anak wanita maupun pria yang sudah remaja untuk dapat sharing, mendiskusikan masalah remaja kekinian dengan kebersamaan untuk membentengi diri khususnya bagi pergaulan remaja saat ini. Dilaksanakan tiap hari Sabtu malam Ahad ba'da maghrib di ruang diskusi kepemudaan. Jadi kalau ba'da maghrib di bawah, lantai bawah itu adalah tahsin Al-Quran. Di ruang kepemudaan dilakukan diskusi atau sharing tentang kepemudaan dan tentang peremajaan kekinian. Oleh karena itu, sekali lagi tolong sampaikan pada bapak jamaah yang punya anak laki dan perempuan untuk bisa mengikuti acara yang bagus ini. Barangkali demikian informasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa ni'matil ukhwa bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballaha wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa abi'is sayyidal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmatullah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah mestinya kita dipersatukan, dipersaudarakan dengan ikatan akidah yang kokoh. Dengan nikmat iman dan Islam pula lah insyaallah segala kebaikan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Tentu atas dasar nikmat iman dan Islam pula lah yang menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Kita berharap segala aktivitas kebaikan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hari Jumat ini kita memperbanyak selawat kita di atas 100 minimal. Keluarganya, sahabatnya dan umatnya ila yaumil akhir. Jamaah Allah, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 137 Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Terjemahan bebasnya, sungguh kata Allah telah berlalu sebelum kita semuanya sunanun, ketetapan Allah, yaitu umat-umat terdahulu. Fasiru fil ard, maka lalu berjalanlah kalian di muka bumi agar kita mampu mengambil intibar atau ibro dari peristiwa tersebut. Fangzuru, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana akibat kesudahan atau akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah dalam Al-Quran banyak menuliskan tentang kisah, menyampaikan umat-umat terdahulu. Bahkan ada suratnya Al-Qasas, kisah-kisah. Kita mulai dari kisah Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh Allah musnahkan, Allah binasakan karena kemusyrikan yang merajalela. Kaum Nabi Shu'aib Allah musnahkan juga karena penyebabnya juga cuma satu, mengurangi takaran dan timbangan. Kaumnya Nabi Lut Allah musnahkan juga, penyebabnya juga cuma satu, yang kita kenal hari ini apa, itu LGBT apa istilahnya. Dan itulah penyebab-penyebab umat-umat Allah binasakan terdahulu itu. Hari ini itu semua udah ada. Artinya fitnah akhir zaman akan jauh lebih besar, lebih dahsyat ketimbang umat-umat terdahulu. Cuma secara total Allah tangguhkan umat Rasulullah itu Allah tidak dimusnahkan secara total. Itulah kelebihan umat Rasulullah, tidak dimusnahkan secara total karena tidak ada lagi nabi setelah beliau.
Nah untuk itulah jamaah pula umat-umat terdahulu itu penyebab tadi hari ini udah ada semua. Artinya fitnah akhir zaman akan jauh lebih besar daripada fitnah dulu. Cuman Allah memberikan konsep atau resep agar kita tidak merugi dengan fitnah akhir zaman tadi. Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat ke-29. Agar kita orang-orang yang lan tabur, yarjuna tijaratan lan tabur, orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan, kehidupan yang tidak akan pernah rugi, lan tabur, pakai lan tabur. Maka syarat yang pertama adalah inlazinat kitab Allah, orang yang senantiasa. Kenapa saya terjemahkan senantiasa? Karena bentuknya bentuk fi'il mudhari' yatslu, bentuknya bentuk fi'il mudhari' artinya berkesinambungan. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Inilah syarat yang pertama agar kita tidak merugi menghadapi fitnah akhir zaman. Kenapa? Yang pertama dengan gemar membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran bersungguh-sungguh itulah sebuah bukti kita mengimani Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 121, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, yatlu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minu nabihi, mereka itulah orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dengan Al-Quran adalah orang yang senantiasa membacanya dengan sebenar-benar bacaan, dengan bersungguh-sungguh. Wa may yakfur bihi, siapa yang mengingkari tidak gemar membaca Al-Quran, fa ulaika humul khasirun, maka pasti dia akan rugi. Jadi gemar membaca Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran syarat agar kita tidak merugi di akhir zaman. Yang pertama. Yang kedua, jamaah pula, Al-Quran adalah sumber dari kebaikan, dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya ini hadis familiar, ini hadisnya. Man qara'ata harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa yang membaca harfan satu huruf dari Al-Quran, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu Allah lipatkan asri 10 kali lipat. La akul alif lam mim harfun, melainkan walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun. Membaca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna hadis ini itulah indahnya, istimewanya Al-Quran. Sekalipun tidak tahu artinya akan tetap mendatangkan pahala kalau sekedar ngejar pahala. Karena contohnya alif lam mim. Alif lam mim itu bukan saja tidak tahu artinya, tidak boleh diartikan. Dalilnya Ali Imran ayat ke-7. Jadi kalau sekedar ngejar pahala memang sudah dapat walaupun tidak tahu artinya. Karena sekali lagi contohnya alif lam. Ini mengejar pahala dari Allah, kebaikan. Karena kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat muhsinin. Kebaikan yang paling mudah adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, Al-Quran kenapa menjadikan syarat agar kita tidak merugi? Karena Al-Quran masdarul quwwah, sumber dari segala kekuatan. Kita tahu di zaman Rasulullah SAW negara adidaya yaitu Romawi dan Persia. Tapi tidak kita pernah membaca ada Rasulullah SAW mengirim pasukan untuk dilatih di Romawi atau di Persia. Nggak ada. Atau Rasul mengirim tim ekonomi belajar di Romawi atau di Persia agar sukses bisnisnya. Nggak ada sejarah Rasul mengirim itu. Dari mana militernya Rasulullah tidak pernah terkalahkan dan bisnisnya para sahabat di Madinah sukses? Dari Al-Quran jawabannya dari Al-Quran. Bukan seperti hari ini dikit-dikit belajar dengan orang kafir. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan itu. Makanya ketika Muhammad Fatih menaklukkan Konstantinopel itu, Kaisar mengirim utusan untuk mematahi pasukan Muhammad Fatih. Setelah dilaporkan kepada Kaisar, bagaimana kondisi pasukan Muhammad Fatih? Kata utusan itu, kalau malam hari seperti suara lebah pasukan Muhammad Fatih itu membaca Al-Quran dan banyak yang menangis. Kata Kaisar apa? Kalau benar yang kamu sampaikan, maka Muhammad Fatih lah yang akan menduduki tempat duduk saya. Mereka paham betul kekuatan Islam itu ada di Al-Quran. Maka bagaimana upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran? Dan ini bukan hal baru.
Karena Allah ada firmankan di dalam Al-Quran Allah abadikan di dalam Al-Quran kisah kafir Quraisy saat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. La'allakum itu bukan mudah-mudahan, tapi dia keniscayaan ketika syarat terpenuhi. Ya, ingat, saya ulangin. Mudah-mudahan itu bukan la'an itu bukan mudah-mudahan, bukan sekedar mudah, tapi dia keniscayaan ketika syarat terpenuhi. Maka orang kafir berkata agar tidak mendengarkan Al-Qur'an wal ghafi, bikin keonaran, adu domba satu dengan selain lainnya atau kelompok. La'allakum taglibun, niscaya kamu mampu mengalahkan mereka. Jadi la'allakum bukan mudah-mudahan, tapi keniscayaan sekali lagi kalau syarat terpenuhi. Upaya-upaya itu yang ada hari ini menjauhkan umat Islam dari Al-Quran agar tidak punya ruh, tidak punya saja'ah, keberanian. Nah, ini syarat yang pertama agar kita tidak merugi di akhir zaman adalah bagaimana kita gemar membaca Al-Quran. Rumah kita jadikan basis tilawatil Quran. Kata Rasulullah, nawiru buyutikum bisolati wa tilawatil Quran. Terangilah rumah kalian dengan sholat sunnah kita dan tilawatil Quran, bacakan Al-Quran. Yang kedua, agar kita tidak akan pernah merugi, wa aqomus sholat. Saya bagi 3 bab ini. Bab yang pertama adalah agar tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Ya, kalau sudah balik tidak ada lagi yang meninggalkan. Apapun kesibukan kita, satu-satunya ibadah yang tidak punya uzur untuk ditinggalkan itu adalah sholat. Uzurnya cuma 2, belum balik dan hilang akal alias majnun atau gila. 2 itu yang boleh meninggalkan sholat. Nah, tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Coba kita perhatikan hadis tentang hisab yang pertama. Saya bukan masalah hisab pertamanya. Bunyi hadis kan, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hisab yang pertama yang Allah hisab di hari kiamat adalah sholat. Fa iza sholahat sholahalahu sairu amali. Apabila sholatnya baik, maka akan baik semua amalnya. Wa in fasada sairu amali. Yang kita bahas fasadatnya. Wa in fasadat, apabila sholatnya rusak, karena ada matinya, berarti itu sholat ini maksud. Apabila sholatnya rusak, nah yang saya bahas ini, fasadat itu rusak. Rusak itu kan barangnya ada. Kalau podium rusak mungkin tidak ada yang pecah aja, tapi podiumnya ada. Bagaimana kalau sholatnya nggak ada? Itu maksud saya. Kalau sholatnya rusak saja, dia akan merusak semua amal, akan rusak semua amalnya. Bagaimana kalau sholatnya tidak ada, alias ditinggalkan? Nah, maka bab yang pertama ada tidak ada lagi yang meninggalkan sholat kan. Ketika penghuni surga bertanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ketika penghuni surga bertanya kepada penduduk, apa sih yang menyebabkan kalian masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, kami di dunia dulu adalah orang-orang yang melalaikan sholat. Tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Bab yang kedua, bagaimana kita sholat tepat waktu. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan amal, maka Rasulullah sampaikan yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya, birrul walidain, al-jihadu fisabilillah. Secara urutan Rasul menempatkan keutamaan ibadah adalah sholat tepat waktunya. Maka tidak ada karena kesibukan kita mencari rezeki, bekerja, lalu kita menunda-nunda waktu sholat, mengulur-ngulur waktu sholat. Dibantah oleh Allah dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Jadi kalau kita alasannya sibuk mencari rezeki, dibantah oleh Allah. Ada apa perintah sholat tapi di tengah-tengahnya ada soal rezeki? Memang sholat tepat waktu bukan nyari rezeki, nyari duit, tapi dengan perantara itulah Allah akan memberikan kemudahan dan keberkahan. Perintahkanlah Muhammad kepada umatmu agar mereka mendirikan sholat dan sabar dalam mendirikan sholat. Kami tidak meminta rezeki kepada mereka, nahnu narzukuk, tapi kami yang menjamin rezeki mereka. Wal akibatu littaqwa, dan itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa. Nah, yang ketiga, bab ketiganya ada tentu bagaimana kita sholat berjamaah di masjid. Ukuran beriman atau belumnya seorang laki-laki itu ke masjid enggak dia sholat 5 waktu.
Kalau dia ke masjid maka dia termasuk orang yang beriman menurut Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, iza ra'aitumur rujulu ya'tadul masajida. Masajida itu jamaknya masjidun, bentuk jamaknya. Ya'tadul masajida fashadulahu bil iman. Apabila Rasulullah SAW kalian melihat seorang laki-laki yang sering ke masjid, artinya sholat berjamaah ke masjid, maka fashadulahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Tolak ukurnya Rasul menilai seorang beriman atau belum, ke masjid enggak dia sholat 5 waktu. Karena kalau dia tidak ke masjid, belum ke masjid, bukan tidak, belum ke masjid, hukumnya nifak, belum termasuk beriman. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Rajab Rasul sampaikan apa? Kata Rasulullah, kafa alama alan nifaki ayyakunar rajulu jarol masjidu la yurufihi. Terjemahannya gini, kafa'alama, cukuplah seseorang itu memiliki tanda-tanda kemunafikan kalau dia itu laki-laki jarol masjid, bertetangga dengan masjid. Hukum tetangga itu para ulama mengatakan 40 rumah. Kalau dulu kedengaran azan, maka karena pakai mic azannya, maka ulama sepakat hak tetangga itu 40 rumah. Jadi jarak rumah kita dengan masjid 40 rumah, itu maksudnya tetangga. Cukuplah seseorang itu memiliki tanda-tanda kemunafikan kalau dia itu jarak rumahnya ke masjid 40 rumah, tapi nggak ada di masjid dia di jam-jam sholat. Nifak hukumnya. Bahkan dalam kitab Sahih Muslim dalam hadis nomor 654 itu, wa may yatakhallafu anha ila munafiqun ma'lumun nifaq. Ma'lumun nifaq. Ini kalau Bapak lihat di kitab Badiul Amal, itu judul hadisnya apa? Munafik tulen, judul hadisnya. Ya, judul hadisnya munafik tulen. Terjemahnya begini: tidaklah seseorang meninggalkan sholat berjemaah di masjid atau mushola kecuali orang-orang yang munafik, maklumun nifaq, yang jelas ketahui kemunafikannya. Jadi hukumnya nifaq. Makanya kalau kita perhatikan ayat tentang memakmurkan masjid dalam surat At-Taubah ayat 18 itu, ayatnya dimulai dari kata inama. Inama itu dalam ilmu nausarah namanya adatul hasr, pembatasan. Maka menerjemahkannya ada kata hanya. Bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ila al-ahya. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti yang belum memakmurkan masjid belum termasuk beriman menurut ayat ini, karena ayatnya dimulai dari kata inama. Ayatnya dimulai dari inama. Ada yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, untuk itulah jamaah pula bagaimana agar kita tidak merugi menghadapi kondisi fitnah akhir zaman. Yang kedua adalah bagaimana kita berupaya mendawamkan untuk senantiasa sholat berjemaah di masjid. Dan indikator sebuah wilayah kebangkitan Islam itu dua: masyarakatnya gemar membaca Al-Quran, bukan saja di masjid tapi di ruang tunggu rumah sakit, di ruang tunggu stasiun. Masyarakatnya gemar membaca Al-Quran dan sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Itulah indikator, indikasi, tanda-tanda bangkitnya Islam di sebuah wilayah. Kalau belum itu terpenuhi, maka Islam belum bangkit di wilayah itu. Nah, untuk itulah jamaah pula bagaimana kita agar kita diakui keimanan kita oleh Rasulullah. Kita kadang-kadang merasa umat Rasulullah tapi ternyata Rasulullah belum mengakui keimanan kita nanti. Maka agar keimanan kita diakui oleh Rasulullah SAW, maka kita selalu berupaya untuk sholat berjemaah di masjid. Tidak ada alasan, tidak ada alasan ya, kecuali uzur syar'i yaitu sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa anfaku, saya tidak bahas panjang karena batasan waktu, adalah orang yang berinfakkan. Makna infak adalah ketika kita memberikan sesuatu yang memang kita butuhkan. Itulah makna infak. Semakin kita membutuhkan sesuatu yang kita infakkan, maka nilainya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana al-firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian yang tuhibbun,
yang dicintai atau yang dibutuhkan. Inilah mudah-mudahan jamaah kula ketiga hal ini mampu kita amalkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah menghadapi fitnah akhir zaman ini, dan lebih-lebih Allah selamatkan kita nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita semuanya agar kita mampu untuk senantiasa mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainakum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wazkril hakim. Innahu huwas sami'ul alim. Fa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad wa barik 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna muqimas salati wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika husna ibadati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha lazim yazkurkum wa la zikrullahi akbar.